who we are. We are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang tata cara ayo bersuci atau ayo berwudu. Jadi, sebelum kita belajar, kita panggil ketua kelas, pimpin temannya untuk baca doa depan. Silakan ketua kelas. Baca doa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut membaca surah pendek Al-Kautsar. Surah pendek. Jadi, mulai. Oke, kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Berdiri semua. Ya, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, hiduplah Indonesia Raya. Jadi, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen dulu. Jadi, negara namanya Alfa Asifa, Adik Bu, Manohara, adik Bu, Erdawati, Muhammad Fahri Syarifudin, adik Bu, Muhammad Heril, adik Bu, Naswa Akadi Sahra, adik Bu, Eka Adriani. adik Bu. Jadi yang tidak
Sudah hadir? Sama. Apa? Jadi terima kasih yang tidak hadir nih hadir. Jadi pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang semua mesti hidup jadi sehat, jadi nyaman. Itulah tema pembelajaran kita hari ini. Adapun temanya itu ayo bersuci atau dalam hal ini yaitu berwudu. Jadi semoga anak-anakku masih mengingat pembelajarannya yang lalu. Jadi siapkan semua dulu buku paketnya sama buku tulisannya dinaikkan. Buku paket sama buku tulisan kasih naik. Buku paketnya sama buku tulisannya. Oke. Ya. Jadi sudah siap semua? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk materi, untuk mengingat pelajaran minggu lalu, Bu apresiasi dulu. Apa masih ingat pelajarannya minggu lalu? Jadi silahkan jawab pertanyaannya Ibu. Bukan tangan dan tahu dan berdiri. Untuk mengingat pelajaran minggu lalu, Ibu akan ajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang pernah kita pelajari. Pertama, apabila kita berhadas besar, apa yang harus kita lakukan? Ayo ajukan tangan. Menohar, silakan berdiri nak. Bila kita berhadas besar, kita harus mandi wajib. Apabila kita berhadas besar, kita harus mandi wajib. Aplaus untuk Manhara. Kemudian, siapa yang tahu apa niatnya daripada wudhu? Ayo ajukan tangan. Samsinar, berdiri. Jadi aplaus untuk Samsinar. Jadi niatnya wudhu yaitu nawaitu Kemudian lanjut. Mudah masih diingat langkah-langkah daripada mandi wajib. Ayo siapa yang tahu? Ajukan tangan langkah-langkah daripada mandi wajib. Nur Habibah, apa pertama? Niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Kemudian yang kedua siapa lagi? Nuri Pansa apa? Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Apa lagi? Naswa. Apa? Yang ketiga? Bersihkan kemaluan dan bagian tubuh lain. Membersihkan kemaluan dan bagian tubuh yang lain. Yang keempat? Apa lagi? Tiada? Silahkan. Cuci kedua tangan kembali. Mencuci kedua tangan kembali. Siapa lagi? Masih ada? Silakan Nakila. Berwudu. Berwudu. Jadi aplaus untuk semua yang tadi menjawab. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan hikmah daripada bersuci atau berwudu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan yang termasuk rukunnya wudu. Dan yang ketiga, peserta didik mampu atau bisa melaksanakan tata cara berwudu. Jadi itulah tujuan yang akan kita capai pembelajaran nanti. Jadi alhamdulillah masih diingat pelajarannya minggu lalu. Semoga kedepannya selalu diingat. Jadi sekarang kita masuk materi.
dari penyakit itu adalah kotoran atau kuman. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhunya akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan ada pepatah yang mengatakan kebersihan tanpa kesehatan. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sampai di sini, apakah dapat dipahami? Semoga. Jadi tadi hikmah daripada berwudu atau bersuci. Sekarang terlebih dahulu kita lihat dulu tata cara daripada berwudu, mulai dari pertama sampai terakhir. Jadi diperhatikan dan diamati videonya baik-baik. Ayo anak-anak, kita lihat kembali tata cara berwudu yang baik dan benar. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Kelima, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, didahului tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kesembilan, semua gerakan wudu harus dilakukan secara berurutan. Kesepuluh, membaca doa setelah wudu dengan menghadap kiblat. Doanya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Setelah mengamati video ini dapat mempraktikkan tata cara berwudu nanti.
depan teman-temannya. Jadi tadi Ibu ulang, tadi tata cara berwudu itu kita mulai daripada apa? Daripada niat. Dari rukun-rukunnya wudu itu niat. Yang pertama tadi itu basmalah dulu, kemudian kita membasuh tangan, telapak tangan. Bagaimana caranya itu di video yang pertama tadi membasuh telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Mencuci hidung sebanyak 3 kali. Kemudian kita niat. Jadi sebelum cuci muka kita niat dulu terlebih dahulu. Apalagi tadi niatnya? Jadi setelah niat kita cuci muka sampai batas tumbuhnya rambut sampai di dagu. Kemudian setelah cuci muka mencuci kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh rambut atau kepala sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh rambut mengusap telinga sebanyak 3 kali. Setelah mengusap telinga kaki sampai mata kaki berapa kali? 3 kali. Banyak 3 kali. Jadi setelah itu semua selesai kita membaca doa setelah wudu. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni minal sholihin. Jadi itu tadi langkah-langkah daripada wudu. Nah, ada juga itu biasa rukun-rukunnya wudu, yang mana di antara tadi yang Ibu sebutkan atau yang kalian amati di video yang termasuk daripada rukun-rukunnya wudu. Yang pertama yaitu niat. Jadi rukun wudu itu niat, kemudian membasuh muka, kemudian tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini maksudnya dilakukan secara berurutan. Tidak ada yang tertukar, misalnya telinga dulu, baru usap rambut. Salah tak? Jadi harus dilakukan secara berurutan atau tertib. Dimulai yang dari pertama, yang terakhir, tidak bertukar. Itu namanya tertib. Kemudian kita masuk daripada hikmahnya tadi daripada bersuci atau berwudu. Jadi hikmah daripada bersuci itu kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Karena penyakit itu orang yang mudah terkena penyakit itu orang yang tidak suka kebersihan, terlalu kotor di sekitarnya. Jadi yang kedua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudunya akan bersinar wajahnya di hari kemudian. Kemudian yang ketiga dapat dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan ada ungkapan bijak juga yang mengatakan kebersihan itu pangkal kesehatan. Kemudian yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Jadi kalau kita merasa bersih, hidup kita akan terasa nyaman dan tentram. Jadi itu hikmahnya daripada bersuci atau berwudu. Jadi kita sebagai umat Islam kita harus tetap menjaga kebersihan.
bagikan. Jadi kelompok satu sedang memasang gambar tata cara berbeda. Ini juga dengan kelompok dua. Ini dengan tata cara berduduk. Kemudian kelompok tiga. Teman-teman kelompoknya. Oke, setelah kita berdiskusi dengan teman-teman kelompok tas, sekarang masing-masing kelompok bersiap mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kami kelompok 4 mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Jadi perhatikan teman-teman dari kelompok 4 mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok saya. Tata cara duduk. Yang pertama membasuh kedua tangan ke tangan. Yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga membasuh hidung. Yang keempat mencuci wajah. Yang kelima membersihkan membasuh kedua tangan kanan dan kiri sampai siku. Ketiga membasuh kepala. Keempat mencuci telinga. Kelima menggosok membasuh kaki. Keenam membaca doa. Jadi itu tadi presentasi daripada kelompok 4. Prosedur untuk kelompok 4. Hasil selanjutnya yaitu dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tata cara berwudu. Pertama, kita membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh hidung sebanyak 3 kali. Sebelum membasuh muka terlebih dahulu kita membaca niat berwudu. Nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghar fahda lillahi ta'ala, dan membasuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Diawali dengan tangan kiri, lalu tangan kanan, lalu tangan kiri. Setelah itu membasuh kepala atau rambut sebanyak 3 kali dan membasuh telinga sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali dan membaca doa setelah wudu. Berikut niat setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadillahi sholihin. Berikut tadi niat selesai wudu. Sekian presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok.
bagaimana caranya kita mempraktekkan wudhu. Oke, bagaimana caranya jadi masing-masing kelompok. Nah juga untuk mempraktekkan tata cara berwudhu, mulai dari niatnya, basuh tangan, dan sampai terakhir doa. Jadi selanjutnya tiap-tiap kelompok mempraktekkan di depan satu orang dan satu orang memimpin. Sekarang kita akan lanjut mempraktekkan cara berwudhu secara berkelompok. Jadi silakan dulu kelompok 1. Silakan. Jadi ini dia kelompok 1 akan mempraktekkan tata cara berwudhu. Dan ibu akan ambil nilainya, silakan dimulai bersamaan. Terlebih dahulu kita membaca basmalah. Setelah membasuh kedua telapak tangan, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah berkumur-kumur, kita membasuh hidung sebanyak 3 kali juga. Setelah membasuh hidung, kita membasuhnya untuk membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membasuh muka, kita membasuh tangan sampai siku. Setelah membasuh kedua tangan, kita membasuh kepala kaki sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membasuh telinga 3 kali, mulai dari kanan. Setelah itu membasuh kaki sebanyak 3 kali. Selanjutnya ini diikuti dengan niat berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nah itulah tadi praktek tata cara berwudhu dari kelompok 1. Aplausnya dulu. Apa masih semangat anak-anak?
kembali refleksi materi yang kita pelajari tadi, apa-apa yang sudah dipelajari. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan, merefleksi? Ayo siapa? Ibu kasih mau bertanya. Siapa yang tahu niatnya wudhu? Ayo ajukan tangan. Anggi, silakan. Kiri. Nawaitu berdoa di rabbil hati atau daripada lillahi ta'ala. Penyentuh teman-teman. Nah, selanjutnya rukun-rukun daripada wudhu. Rukunnya wudhu. Apa yang pertama? Apa? Niat. Kemudian membasuh muka. Ajukan tangan yang mau menjawab siapa? Yang lain? Apa? Pak Zenar? Niat membasuh muka. Siapa lagi? Yang lain? Manuhara? mencuci tangan dan membasuh kepala. Mencuci tangan dan membasuh kepala. Masih ada? Apa? Nur Hafifah? Membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Kemudian apa lagi tadi? Kemudian tertib. Jadi itu tadi daripada rukun-rukunnya wudhu. Oke, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa-apa yang sudah kita pelajari. Jadi siapa bisa menyimpulkan satu orang? Samsina, silakan. Dari materi tadi kita dapat mengetahui langkah-langkah wudhu. Siapa lagi? Kesimpulan selanjutnya. Nur Hafifah. Kita tahu niat bacaan wudhu. Kita dapat mengetahui niatnya wudhu. Kemudian Nasrin, apa? Kita juga bisa tahu daripada hikmah daripada bersuci. Jadi itulah kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Tadi kita tahu langkah-langkahnya wudhu, mulai dari niatnya sampai terakhir doanya. Kemudian tadi juga ada hikmahnya daripada bersuci dan berwudhu. Jadi ibu sampaikan kepada anak-anakku semua dari hal tadi tentang hikmah daripada bersuci itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama Islam, hendaknya kita selalu menjaga yang namanya kebersihan. Karena tidak akan sah suatu ibadah tanpa kita suci. Jadi sebagai seorang muslim kita selalu menjaga yang namanya kebersihan. Karena itu kebersihan adalah pangkal kesehatan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang tadi kita amati, apa yang kita lakukan dapat kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Apa masih semangat anak-anak? Semangat. Oke, kita lanjut ke
we make it happen. Cause we believe it.